Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur pada Allah, bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah dan perintahnya. Alhamdulillah, pagi hari menjelang siang ini kita selalu dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pula, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur itu, karena ketika kita menyebutkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sungguhnya kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitung yang nikmat yang telah Allah berikan. Baik, tidak berpanjang kalam, kita akan sama-sama membahas pada pertemuan yang baik ini, yaitu materi tentang hadas, ya. Mari sama-sama agar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pertemuan atau pembahasan kali ini dengan bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baik, sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan hadas. Yang pertama yang harus kita pahami tentang hadas itu adalah pengertiannya. Sebetulnya hadas itu apa sih? Kenapa kok bisa disebut sebagai hadas? Jadi hadas adalah keadaan tidak suci pada diri kita atau pada seseorang, sehingga apa? Sehingga terhalang diri kita ini untuk melakukan sholat, untuk melakukan tawaf, atau ibadah-ibadah yang lain yang mengharuskan kita dalam keadaan suci. Jadi hadas itu adalah sebutan atau istilah untuk menyebutkan keadaan kita yang sedang tidak suci. Itu adalah hadas. Nah, hadas itu ada minimal dibagi kepada dua bagian, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Nah, hadas besar adalah keadaan tidak suci pada seseorang, ya, yang diakibatkan atau yang disebabkan orang tersebut dalam keadaan junub, atau yang menyebabkan orang tersebut harus mandi besar atau mandi wajib. Nah, nanti dalam keadaan junub itu ada beberapa penyebabnya. Kenapa dia bisa dalam keadaan junub sehingga dia dalam keadaan berhadas? Nanti akan kita detailkan selanjutnya. Lalu ada yang disebut dengan hadas kecil. Kalau hadas kecil adalah keadaan tidak suci pada diri kita karena kita belum berwudu atau wudu kita batal. Atau wudu kita batal itu disebabkan karena kita buang air besar, buang air kecil, atau juga buang angin. Nah, perbedaannya nanti antara hadas besar dengan hadas kecil itu adalah bagaimana cara mensucikannya. Nah, kalau hadas kecil cukup kita membersihkan alat yang kita gunakan untuk buang hajat atau BAB, BAK, kemudian bisa suci kembali dengan hanya berwudu. Atau kalau tidak ditemukan air dalam keadaan kemarau dan tidak ditemukan air di dekat sekitar kita, maka kita boleh bertayamum. Itu adalah mensucikan diri dari hadas kecil. Nah, berbeda dengan hadas besar. Ketika kita berhadas besar, dengan nanti rinciannya apa saja yang menyebabkan kita berhadas besar, maka untuk mensucikan diri kita harus dengan mandi besar atau mandi wajib.
Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui hadas-hadas itu, maka kita akan membahas satu persatu. Yang pertama tentang hadas besar. Setidaknya ada 4 hal yang menyebabkan kita ini berhadas besar. Yang pertama adalah keluar mani, yang kedua adalah haid, yang ketiga adalah nifas, dan yang keempat adalah jima. Nah, kita akan bahas yang pertama terkait dengan jima atau terkait dengan keluar mani. Bagi laki-laki, maka ketika keluar mani ini menunjukkan bahwa si anak laki-laki tersebut telah memasuki usia balik. Di mana usia balik itu adalah usia yang diwajibkan semua ibadah wajib, sholat, puasa, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, keluar mani juga merupakan ciri bahwa dia dalam keadaan disadari atau tidak disadari, maka ketika saat keluar mani dia harus atau dalam keadaan sedang berjunub. Nah, berbagai macam cara ada yang memang biasanya anak laki-laki itu keluar mani ketika bermimpi atau terkait dengan keluar mani. Bagi laki-laki, maka ketika keluar mani ini menunjukkan bahwa si anak laki-laki tersebut telah memasuki usia balik. Di mana usia balik itu adalah usia yang diwajibkan semua ibadah wajib, sholat, puasa, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, keluar mani juga merupakan ciri bahwa dia dalam keadaan disadari atau tidak disadari, maka ketika saat keluar mani dia harus atau dalam keadaan sedang berjunub. Nah, berbagai macam cara ada yang memang biasanya anak laki-laki itu keluar mani ketika bermimpi. Bermimpinya macam-macam sehingga kemudian mengakibatkan dari alat kelaminnya mengeluarkan cairan. Nah, bagaimana ciri-ciri air mani ini? Ini harus bisa dibedakan. Paling tidak agar mengetahui bahwa yang keluar cairan dari alat kelamin kita adalah air mani, maka cairan itu, air mani dalam bahasa Al-Quran itu disebut nutfah. Ini cairannya kental dan agak berwarna putih, dan pada saat keluarnya ada rasa yang enak. Nah, hingga inilah kemudian disebut dengan air mani. Maka ketika cairan ini belum keluar, maka jangan sampai kita memaksakan diri untuk mengeluarkan cairan. Jadi biarkan saja normal. Artinya karena datang melalui mimpi. Sebab ada akibat dari ketika kalau kita sudah keluar air cairan ini, nutfah ini, air mani ini, maka secara otomatis harus kepada dirinya itu wajib hukum-hukum syariat Islam, sholat, puasa, tidak boleh lagi meninggalkan hal-hal yang pokok itu. Itu adalah ciri-ciri umum ya. Jadi intinya ketika laki-laki sudah keluar air mani, air nutfah, itu dengan cara alami, karena mimpi, cairannya kental, keluar agak berwarna putih, agak lengket, dan keluarnya ada rasa nikmat atau rasa enak, maka itu adalah ciri balik. Dan wajib setelah dia tahu ketika itu sudah keluar, maka wajib dia mandi besar atau mandi wajib sehingga tubuhnya menjadi suci kembali. Kemudian yang kedua adalah yang menyebabkan kita berhadas besar, yaitu haid. Haid ini pastinya hanya terjadi pada golongan kaum perempuan saja. Laki-laki tidak mungkin ada yang berhaid ya. Nah, haid ini adalah apa? Adalah darah
kotor yang keluar dari kelamin perempuan. Dan ketika perempuan sudah mengalami haid, maka ini pun menjadi ciri bahwa perempuan ini telah masuk pada akil balik atau menjadi orang perempuan balik, yang dimana kewajiban-kewajiban sebagai umat muslim harus dipenuhi. Dan secara biologis, maka ketika perempuan sudah berhaid juga ini menandakan kesuburan, sehingga batas-batas antara laki-laki dan perempuan juga ini harus diperhatikan. Nah, kapan cara bersucinya? Nah, kalau laki-laki tadi pada saat keluar air nutfah, air mani ini kemudian paginya atau kapan dia harus segera bermandi, harus mandi wajib. Nah, kalau perempuan adalah menunggu selesai tidak mengeluarkan darah lagi, dan rata-rata memang 1 minggu ya, dari 5 sampai 7 hari mengeluarkan darah ini. Selanjutnya yaitu nifas. Apa itu nifas? Nifas juga adalah terjadi hanya pada perempuan saja. Nifas itu adalah darah yang keluar pada saat melahirkan, atau pendarahan pada saat melahirkan setelah melahirkan juga itu disebut darah yang keluar itu adalah nifas. Dan ini hanya terjadi pada perempuan saja. Jadi ketika sudah selesai nifasnya, melahirkan dan darahnya tidak keluar lagi, maka perempuan tersebut harus mandi wajib atau mandi besar, sehingga kemudian tubuhnya menjadi suci lagi. Itu 3. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan jima. Apa itu jima? Jima ini kita bukan berbicara vulgar ya, karena memang ini bahasa fikih, ini bahasa yang harus disampaikan. Mohon maaf jika agak terkesan sedikit vulgar, terdengar sedikit vulgar atau apa, mungkin juga apalagi buat anak-anak. Tapi ini adalah pendidikan Islam, pendidikan Al-Quran yang memang harus jelas, harus detail, harus kita sampaikan agar anak-anak kita dan yang lain-lainnya menjadi paham. Yang keempat yaitu tadi tentang jima. Jima itu adalah hubungan badan antara suami istri yang sah. Ketika mereka sudah berhubungan badan, maka mereka menjadi keadaannya sedang berhadas, sedang junub. Agar kembali mensucikan dirinya, dia harus mandi besar atau mandi wajib. Oke. Kita akan bahas selanjutnya terkait dengan bagaimana tata cara agar badan kita itu suci kembali dari hadas-hadas yang tadi, baik hadas besar juga hadas kecil ya. Kalau hadas kecil ini sebagaimana yang di awal telah saya sampaikan, bahwa kalau hadas kecil itu cukup ketika dia sudah BAB ya, buang air besar, BAK, buang air kecil, atau BA, buang angin, itu dibersihkan alat keluar kotorannya, baik dari itu kencing ataupun BAB, kecuali kentut ya. BA itu kentut, buang angin, tidak perlu dibasuh bokongnya, kecuali memang pas kentut keluar bukan hanya sekedar angin saja tapi juga isinya yang lain. Jadi setelah dibersihkan dari kotoran yang menempel atau kotoran yang tadi kita buang, maka setelah itu cukup berwudu sebagaimana wudunya kita mau sholat, maka keadaan kita sudah menjadi suci. Kemudian kalau tidak didapati air di daerah kita atau memang seluruh wilayah dalam keadaan kemarau, maka berwudu bisa diganti dengan bertayamum. Nah itu ya. Nah bagaimana tayamum yang benar? Kalau wudu insya Allah semuanya sudah benar ya, ini hanya sepintas saja bagaimana bertayamum. Itu kita pertama meletakkan tangan di tembok atau di mana saja yang menempel ada debu. Jika perkiraan kita debunya terlalu banyak, boleh ditepuk atau ditiup sedikit saja ya. Kemudian kita langsung usap ke muka kita ya, usap ke muka kita, langsung ke telapak tangan kita yang kanan dan juga yang kiri, dan ini selesai tayamum kita. Itu adalah cara mensucikan dari hadas kecil.
Bagaimana mensucikan diri dari hadas yang besar, junub akibat dari keluar mani, keluar nutfah tadi, akibat dari nifas melahirkan, akibat dari jima berhubungan suami istri, dan juga yang keempat atau yang selanjutnya itu adalah haid, ya. Bagaimana kita bersuci. Nah, ini yang paling penting, jangan sampai ini menjadi kebiasaan kita, karena ini adalah untuk masa depan kita, atau bahkan yang sekarang sudah mengalami khawatir cara mensucikan diri dari hadas besarnya tidak sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita berniat. Kapan kita berniat? Ya pada saat kita sudah berjunub, sedang berjunub itu dalam keadaan 4 hal tadi, nifas, jima, haid, dan juga keluar mani. Maka pada saat kita masuk ke kamar mandi, kita buka baju, bawa handuk, masuk kamar mandi, kita mau ngapain? Kita kan mau mandi. Nah, itulah sudah bentuk daripada niat kita. Pada saat kita sudah buka baju di kamar mandi, itu sudah merupakan niat kita. Nah, itu bagian daripada niat. Jadi pada saat kita sudah masuk kamar mandi, sudah buka baju, jadi niatnya tidak diucapkan, cukup kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terutama pada saat kita mau masuk kamar mandi, kita berdoa kan. Kita berdoa bagaimana kita masuk ke dalam kamar mandi itu mendahulukan kaki yang kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Setelah itu berniat selesai, maka kita mencuci 2 telapak tangan kita. Ya, kalau ada kerannya kita buka, kita cuci 2 telapak tangan kita. Setelah selesai kita mencuci 2 telapak tangan kita, maka kita menggunakan tangan kiri kita untuk membersihkan alat kelamin kita. Kita bersihkan dengan tangan kiri, ya, jangan dengan tangan kanan. Setelah selesai kita membersihkan kemaluan kita, kemudian kita membersihkan telapak tangan kiri kita yang telah kita gunakan untuk membersihkan kelamin kita. Kita bersihkan menggunakan sabun atau kita gosok-gosok ke batu, ya, kita gosok-gosok. Setelah selesai, maka kita berwudu. Nah, berwudu sebagaimana biasanya berwudu. Ya, kita berwudu, kita basuh tangan lagi, kita berkumur-kumur, menghisap air ke hidung, kemudian kita membasuh muka sampai selesai, kemudian kita membasuh tangan yang kanan, tangan yang kiri, dan kita membasuh kepala. Kita kembalikan lagi ke depan dan kita masuk telunjuk kita ke lubang telinga, dan yang jempol kita mengusap sampai ke depan, kemudian kita membasuh kaki kita. Setelah selesai sebagaimana kita biasa berwudu, maka kita menyela-nyela rambut kita. Nah, ingat ya urutannya tadi. Setelah berwudu, sekarang kita mengambil air, kemudian kita menyela-nyela rambut kita. Menyela-nyela rambut kita menggunakan air itu. Sekira-kiranya sudah selesai, maka selanjutnya adalah kita menuangkan air ke kepala kita. Jadi hanya ke kepala saja. Kita guyur kepala kita saja, itu kira-kira 3 kali. Nah, setelah selesai kita mengguyur kepala kita, maka kita membasuh atau mandi sebagaimana biasanya dengan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan. Kalau ini saya sebelah kanan, ya, mungkin di video kelihatannya sebelah kiri. Ini sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Setelah dirasa selesai, ya pakai sampo, pakai sabun semua. Setelah selesai, maka hal yang terakhir adalah kita membasuh kaki kita. Kita basuh lagi kaki kita di ruang, dan selesai. Kita berdoa cukup menggunakan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluar dari kamar mandi, insya Allah kita dalam keadaan suci dari hadas besar. Dan diingatkan kembali, ini paling penting, ya, urutan. Ingat urutan kita membersihkan diri dari hadas besar, kita berniat, kemudian kita mencuci tangan, kita membersihkan kemaluan dari tangan kiri, kita bersihkan kembali, dan kita berwudu sebagaimana wudu biasanya, kemudian kita menyela-nyelai rambut kita, kita membasuh kepala kita 3 kali. Setelah itu kita mandi sebagaimana dengan mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Setelah selesai sabunan, sampoan, sikat gigi, dan terakhir kita membasuh kaki kita. Insyaallah ketika
melakukan apa yang dicontohkan oleh Nabi untuk membersihkan badan kita dari hadas besar, kita menjadi suci kembali. Dan selesai untuk tugas bagi siswa-siswi SD Muhammadiyah khususnya kelas 6 ini, silakan dijawab ya pertanyaan-pertanyaannya ada di buku paket halaman 61 sampai 63. Tolong diisi dan ini wajib dikumpulkan, nanti dikumpulkannya hari Rabu insyaallah. Dan yang terakhir, mohon didukung channel saya, insyaallah jika channel ini bermanfaat, ini menjadi salah satu penambah nilai ibadah untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah saya kerjakan selama hidup di dunia dengan mengklik tulisan subscribe ya. Kalau yang belum diklik silahkan diklik dan di like, boleh juga di komen masukannya, dan juga absen terutama buat siswa-siswi SD Muhammadiyah, absennya biasa di komen, sebutkan nama dan juga kelas apa, dan juga boleh di share, dibagikan jika memang ini dirasa bermanfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.